Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran akidah akhlak ya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat semuanya ya hari ini ya. Seandainya ada yang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini Akidah Akhlak kita melanjutkan materi yang minggu lalu tentang akhlak terpuji atau akhlak mulia atau akhlakul karimah ya. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang pengertian ikhtiar, pengertian tawakal, sabar, syukur, dan qanaah ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang dalil dan juga hikmahnya ya, atau nilai positif. Kalau akhlak karimah pasti yang muncul adalah nilai positif. Kalau akhlak mazmumah atau akhlak tercela yang muncul adalah nilai negatif ya. Nah, anak-anakku semuanya, mari kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang punya LKS sambil dibuka LKS-nya halaman 16 ya. Bab 2 halaman 16 akan beda dengan Ibu ya. Di situ tertera halaman 38, tidak masalah, insya Allah isinya tetap sama ya. Baik anak-anakku semuanya ya. Indahnya berakhlak mulia, yang pertama kita kemarin bahas tentang ikhtiar, tawakal, pengertiannya semua juga ya, sabar, syukur, dan qanaah. Sekarang kita lihat dulu tentang tawakal. Yang kita akan bahas adalah tentang dalil ya. Dalil di sini tertera di LKS kalian juga sama ya. Ada surat Yunus ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Artinya, berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya, kepada Allah ya. Bertawakallah kepada Allah saja jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Nah, ini menceritakan tentang sejarah Nabi Musa dulu dengan Fir'aun, bagaimana Nabi Musa ini sampai dikejar-kejar, ingin dibunuh ya oleh oleh Fir'aun. Semua tentang cerita Nabi Musa itu pasti mengalami kepahitan, pasti mengalami segala sesuatu yang menyulitkan ya, tetapi Allah selalu memberikan pertolongan kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kepada Nabi Musa melalui wahyunya, yaitu mengajarkan tawakal, sehingga Nabi Musa pun menyampaikan kepada umatnya pun seperti itu. Bertawakallah kepada Allah ya. Yang sebelumnya diawali dengan ikhtiar itu ya, diawali dengan ikhtiar. Ibu kan minggu lalu menjelaskan yang pertama dulu itu adalah ikhtiar ya. Nabi Musa ketika mendapatkan kesulitan yang dilakukan segala sesuatunya oleh Fir'aun, pasti Nabi Musa itu mencari jalan dulu, ikhtiar dulu ya bersama kaumnya itu. Setelah mencari jalan, setelah ikhtiar, pasti bertawakal kepada Allah ya. Nah, itu salah satu ayatnya itu tadi disampaikan ya, bahwa hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah maka bertawakallah. Ya, yang paling terakhir saja yang menyulitkan Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, sampai dia pada suatu ujung yang membingungkan, yaitu di belakang sudah dikejar dengan Fir'aun yang sangat dekat, tetapi di depan matanya adalah laut. Di depan mata mereka adalah laut. Mereka bingung bagaimana. Jangankan sebelum depan mata mereka laut ya, dalam perjalanan saja mereka, umatnya itu sudah sangat khawatir, sehingga terus berkata kepada Nabi Musa, hai Musa, bagaimana ini? Sudah menyerah saja. Ada yang berkata seperti itu. Sudah menyerah saja kepada Fir'aun. Kita tidak bisa berterus-terusan begini. Ada yang kelelahan dan lain sebagainya. Maka Nabi Musa menyampaikan wahyu dari Allah seperti itu. Bertawakallah kepada Allah kalau betul-betul kalian beriman. Intinya, kalau kita sudah tawakal, nanti Allah memberikan pertolongan kok. Begitu mungkin ya perkataan Nabi Musa. Maka
terakhir yang sangat menyulitkan bagi mereka, ya, Nabi Musa dan kaumnya itu ketika sesudah di depan laut itu. Mereka yang lain itu kebingungan. Aduh, bagaimana ini? Fir'aun sudah di dekat kita, di belakang. Sementara di depan kita tidak bisa apa-apa. Masa kita mau nyemplung ke laut? Orang berpemikiran seperti itu. Tetapi Nabi Musa kan tidak. Dia berprinsip bahwa, yaitu tadi seperti minggu lalu Ibu jelaskan, manusia yang diwajibkan adalah ikhtiarnya, ya, tawakalnya. Setelah itu Allah yang bekerja. Setelah itu Allah yang memutuskan, ya. Maka muncul di ayat lain, ya. Muncul di ayat lain, ayat 85, ya, lanjutannya ayat 85 sampai ayat 90, ya. Ibu baca yang ayat 90 saja, ya. Ibu baca artinya langsung, ya, supaya tidak lama, ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Jadi ketika di depan laut, ya, ayat ini menyampaikan bahwa ketika sudah di depan laut, Allah memberikan pertolongan kepada mereka, ya, Nabi Musa dan kaumnya, dengan jalan maaf ya Hanan. Ya, mari kita lanjutkan. Cerita Nabi Musa kita sudah ketahui semuanya, ya, anakku semuanya juga sudah tahu. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya sehingga terbelahlah laut menjadi jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya. Sedangkan untuk Fir'aun bagaimana? Dia mengikuti jalan tersebut tetapi tidak selamat, malah ditenggelamkan oleh Allah. Ditutup lagi laut tersebut sehingga Fir'aun dan pengikutnya menjadi korban, atau bukan korban, ya, menjadi penerima azab dari Allah, ya, jelasnya seperti itu. Nah, kalau Nabi Musa dengan pengikutnya jelas selamat. Itu adalah hasil dari ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ya. Nah, Fir'aun seperti yang tadi disampaikan di ayat yang 90 tadi, bahwa setelahnya mereka ditenggelamkan, mereka baru berkata bahwa, "Oh iya, Tuhan saya adalah Tuhan yang seperti Bani Israel." Tapi terlambat bagi Allah, ya. Ya, sudah mau mati, sudah mau meninggal baru bertaubat. Padahal dosa Fir'aun itu sudah sangat-sangat bukan menggunung lagi, sudah sangat disebutnya itu keterlaluan lah, ya, karena dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Nah, itu salah satu contoh tawakal, sekalipun yang menyulitkan, dalam keadaan sulit. Kalau kita berikhtiar, kalau kita bertawakal kepada Allah, insya Allah, ya, Allah akan tetap menolong kita. Nah, selanjutnya kita lihat hikmah bertawakal kepada Allah. Di situ yang pertama adalah rizkinya dicukupkan dan diberikan ketenangan, akan dikuatkan imannya oleh Allah dan dijauhkan dari godaan setan. Fir'aun saja setelah melihat kebesaran Allah, ya, dia mengakui, ya, dia beriman kepada Allah. Apalagi yang muslim yang sudah beriman sebelumnya, berarti ini harus menjadi penguat imannya. Harus menjadi tidak ada alasan lagi. Intinya tidak ada alasan lagi bahwa Allah itu sangat-sangat sempurna dan tidak ada bandingannya. Jadi segala sesuatu kalau kita sudah ikhtiar, tawakal, sudah percayakan saja kepada Allah, tidak usah ragu dan lain sebagainya, karena tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah atau kesempurnaan Allah, ya, untuk menolong kita, untuk menjadikan apa yang kita inginkan dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya adalah tidak akan merasa kecewa jika usaha yang kita lakukan gagal. Kenapa? Karena selalu berhusnuzon kepada Allah. Sekalipun Allah memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu mungkin menurut manusia tidak baik. Menurut kita, lah, kenapa ya saya misalnya sudah ikhtiar
belajar misalnya ya untuk menghadapi ujian, sudah belajar ikhtiar, sudah berdoa dan lain sebagainya, tetapi hasilnya tidak maksimal. Ya, kembali lagi ke ayat yang tadi yang sebelumnya minggu lalu Ibu sampaikan ya. Di ikhtiar itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan mengubah nasib suatu kaum ketika kaum itu mengubahnya diri sendiri. Jadi kerja kerasnya sampai mana, Allah pun akan memberikan hasil seperti apa yang kita lakukan. Kalau kita maksimal, insya Allah Allah akan memberikan hasil yang maksimal pula. Kalau kita tidak maksimal melakukannya, Allah pun ya akan memberikan sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi ya, dengan usaha kita itu. Nah, selanjutnya kalau kita misalnya merasa gagal, sebagai orang yang beriman, kita tidak akan berkata bahwa loh kok Allah ini begini, tidak akan begitu ya, karena yang tidak baik menurut manusia belum tentu tidak baik menurut Allah. Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itu sudah menjadi ukuran Allah gitu ya, menjadi ukuran Allah. Ketika kita merasa tidak mampu, Allah pun sudah mengukurnya bahwa ketidakmampuan kita itu akan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Paham ya? Ketidakmampuan kita akan disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, selanjutnya adalah memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridha Allah, memperoleh keteguhan hati sehingga tidak mudah goyah hatinya, dan menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya dan mengakui kebesaran Allah yang mengatur segala-galanya. Itu kembali kepada prinsip bahwa manusia itu yang diwajibkan hanya ikhtiar dan tawakal. Selebihnya adalah urusan Allah. Jadi kita itu sebenarnya harus mengakui bahwa kita tidak kuasa seperti Allah segala-galanya. Karena sudah ikhtiar, sudah tawakal, segala sesuatunya ditentukan oleh Allah. Yang jelas Allah menentukan sesuai dengan usaha kita, ya. Selanjutnya adalah ikhtiar. Kita lihat di poin B ya, di situ ada ikhtiar. Kita juga sudah menjelaskan pengertian minggu lalu dan tadi sudah disambungkan oleh Ibu pembahasannya dengan tawakal. Nah, yang kita bahas sekarang adalah hikmah berikhtiar ya. Hikmah berikhtiar adalah ini tidak jauh beda ya dengan yang tadi ya, karena yang seperti Ibu sampaikan sebelumnya, sebelum kita bertawakal kita sebenarnya berikhtiar dulu. Yang kita lakukan awalnya pertama kali adalah ikhtiar. Nah, setelah ikhtiar baru kita bertawakal. Nah, jadi tawakal dengan ikhtiar itu bergandengan. Selalu kemana-mana harus dilakukan, itu harus dua itu ya, tidak bisa salah satu. Kita tidak boleh melakukan ikhtiar saja tanpa tawakal. Kita juga tidak boleh tawakal saja tanpa melakukan ikhtiar ya. Nah, jadi hikmah berikhtiar itu kita sama tidak usah bahas ya, karena sama dengan yang tawakal. Selanjutnya tentang sabar. Sabar kita sudah bahas pengertiannya, kemudian macam-macam sabar ya, menurut Imam Al-Ghazali juga minggu lalu sudah Ibu sampaikan. Ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam menghadapi musibah, dan ada sabar dalam menghindari maksiat ya. Nah, selanjutnya yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hikmah perilaku sabar. Bisa dilihat di situ ya, hikmah perilaku sabar adalah bahwa kita memiliki emosi yang stabil untuk tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan. Orang yang sabar itu kan sudah dibahas tuh minggu lalu bahwa kita tidak mudah marah, kita tidak mudah terprovokasi, kita tidak mudah menjudge sesuatu yang jelek dan lain sebagainya. Selalu dipikirkan matang-matang, selalu ini ditelaah dulu dan lain sebagainya ya. Nah, jadi karena terbiasa seperti itu, orang sabar itu memiliki emosi yang stabil ya, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan, diprovokasi atau dipancing-pancing amarahnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, orang sabar itu memiliki harapan masuk ke surga sesuai janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Jelas ya, kalau orang sabar itu adalah akhlak terpuji, yang akhlak terpuji pasti balasannya adalah surga. Selanjutnya adalah
cukup stabil dan tentram dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menikmati hidup sebagai karunia dari Allah. Orang sabar itu tidak seperti orang yang sedikit-dikit marah, sedikit-dikit jadi dia banyak khawatir lah. Kalau orang yang tidak sabar itu banyak khawatir. Kalau orang sabar santai-santai saja gitu ya, tenang-tenang saja, tentram hidupnya, tidak banyak khawatir ya, karena segala sesuatu disikapi dengan baik, segala sesuatu disikapi dengan bijak ya. Nah, selanjutnya adalah tentang syukur ya. Syukur di sini adalah hikmahnya memperoleh kepuasan batin terhadap apapun pemberian Allah, terhindar dari sifat tamak, kemudian terhindar dari muka Allah, mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah. Nah, ini ya, ini janji Allah tentang orang yang bersyukur, yang familiar ya di kalangan muslim ya, sebagai muslim kita ya, yaitu mendapat jaminan tambahan nikmat Allah ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila syadid ya. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambahkan nikmatnya ya. Sebaliknya bagi orang yang mengkufuri nikmat Allah, maka Allah memberikan azab ya. Jadi kita jangan tanggung-tanggung lah ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang sangat harus kita syukuri, tidak perlu berpikir panjang, karena syukur itu, untuk mensyukuri itu ada 3 macam ya, ada 3 cara ya yang disampaikan minggu lalu, yaitu ada bersyukur secara lisan, ada bersyukur secara hati, dan ada bersyukur dengan anggota badan ya. Oke, selanjutnya tentang qanaah, pengertiannya juga sudah disampaikan minggu lalu. Sekarang hikmah berperilaku qanaah ya. Hikmah berperilaku qanaah itu yang pertama di sini jiwa akan tentram, terhindar dari sifat tamak dan dengki, menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan ya. Karena qanaah itu kan pengertiannya menerima atau rela ya, rela menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Jadi karena kita sudah terbiasa qanaah, maka jiwa kita itu atau hikmah yang bisa kita dapatkan dalam diri kita itu adalah menimbulkan hati yang sabar dan penuh ketabahan ya, terhindar dari kekhawatiran dan keresahan, dan selalu puas terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini sama dengan yang tadi tentang yang Ibu sampaikan, bahwa ketika Allah memberikan sekalipun yang menurut kita kurang baik atau bagaimana ya, dia akan tetap husnuzon kepada Allah ya. Nah, baik anak-anakku, itulah tambahan materi pada pertemuan kali ini ya, tentang akhlak terpuji atau indahnya berakhlak mulia, bab 2 kelas 8. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nanti Ibu akan kasih tugas ya, baik di classroom mungkin nanti ya Ibu sampaikan. Anak-anakku semuanya kerjakan dengan baik, dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.